Bu Tiwi mulai record ya. Silakan got it. Oke, hari ini teman-teman, insya Allah kita akan melanjutkan materi minggu lalu, materi hari Kamis kemarin tentang globalisasi dan ASEAN. Ya, teman-teman udah tahu apa aja yang akan kita bahas hari ini. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu globalisasi. Hari ini insya Allah kita akan bahas poin D, E, F, sampai G. Akan ada kuis nanti. Ya, setelah Bu Tiwi jelasin materinya, akan ada kuis untuk teman-teman. Jelas nggak ngomongnya? Atau kresek-kresek? Jelas, Bu. Jelas, Al. Bilang Bu Tiwi ngomong apa? Astagfirullahaladzim. Al, kalau ke sekolah Bu Tiwi tipes. Ya, nggak usah pakai musik lah, si ice breakingnya puyeng. Atau mau denger musik, Rana mau dengerin musik. Nah, kocak. Oke, kita ice breaking dulu ya yang kemarin ya. Masih sama, kolomnya masih sama, instruksinya masih sama. Kemarin jatahnya terakhir yang akan ngasih pertanyaan hari ini adalah Naira. Silakan nanti teman-teman sambil ngunyah, sambil jawab, sambil tebak. Naira ngasih pertanyaan negara mana itu? Naira sudah siap, Nay? Naira. Perlu, Bu. Iya, oke. Oke, siap. Bu, izin ke toilet bentar, Bu. Silakan dah. Oke. Kemarin yang udah jawab pertanyaan tuh sama yang ngasih pertanyaan, pokoknya udah Bu Tiwi tandain. Aurel, Elam, Dina, Dihari, Zaka, Zaki, Naira, Al. Daru, kamu belum ngomong ya? Kemarin belum nebak ya, Daru? Belum, Bu. Oke, Farda masih banyak yang belum nebak masih banyak ya. Siap, Nay? Pertanyaannya adalah makanan comtam dari mana? comtam. Searching, silakan searching lah. Comtam, Nay. Katanya Bu Tete nggak boleh buka-buka Google. Apa, Bu? Apa? Comtam, Mas. Comtam. Makanan comtam berasal dari negara mana? Vietnam, salah. Betul, Bu. Vietnam bukan, Nay? Thailand, Bu. Thailand. Thailand. Betul, Nay? Vietnam, Bu. Oh, Vietnam. Tebak-tebakan kamu ternyata berhadiah kan? Nah, itu dia maksud Bu Tiwi. Bu Tiwi kasih nama-nama negara ini supaya kalian tebak-tebak aja kayak Al. Oke ya, makanan comtam berarti berasal dari Vietnam. Apa kemarin katanya Irdina, ibu kotanya Vietnam apa? Hah? Saya. Pertanyaannya siapa? Pertanyaan Dina kan kemarin? Aurel. Oh, Aurel ya, Aurel. Maaf lupa. Yo, apa ibu kotanya negara Vietnam? Hah? Hanoi. Oke. Iya, Aurel. Maaf ya, lupa Bu Tiwi. Pokoknya namanya suaranya suara perempuan aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya silahkan dari Fardan. Yuk, kasih pertanyaan A. Apa pertanyaannya? Ada di mana laut? Ada di mana laut? Ntar Ya, searching. Atau ingat-ingat pertanyaan
Ulangan kemarin juga tuh. Boleh. Jawab apa pertanyaannya? Dapat A? Ini larp, Bu. Larp Apa? makanan khas apa? Apa? Larp. Larp, La- LARB. Lab Iya, Bu. LARB itu bukannya. Ayo tuh, lab Makanan Larp. saya nemu dulu. lab makanan dari negara Laos. Laos. Betul, A? Ah iya Betul, bener betul. Laos. Weh, mantap. Apa sejenis makanan apa itu, lab? Daging ya? Daging bukan? Iya daging cincang. Kayak daging cincang gitu? Daging cincang. Alat gitu. Oh, oke. Oke, Iki, silakan Ki. Pertanyaannya Ki. Gedung Menara Kembar berada di negara Wes, gampang banget. Apaan? Menara kembar. Malaysia. Ya, betul. Apa namanya? Apa nama menara kembarnya apa? Entah. Pet. Gedung Petra. Petra, bukan Petra. Petro. PGC. PGC. Kembar Petronas. Ya, Petronas Tower ya. Menara kembar atau Petronas Tower. PGC. PGC kembar dari mana? PGC itu bentuknya kayak perahu, kalian lihat deh. Bukan menara kembar. Oke, Izzy, silakan sih kasih pertanyaan sih. Ya, kasih pertanyaan sih. Pertanyaan apaan ya? Iya, carilah ya. Betawi banget ya. Cari di internet terserah. Pokoknya pertanyaannya tadi ya, yang berhubungan sama negara-negara yang ada di kotak. khas Vietnam gitu. Apaan ya? Ya, misalkan kayak makanan khas Vietnam atau misalkan bangunan Justin Bieber. bangunan yang ada di Thailand, misalkan kayak gitu. Rumahnya Justin Bieber. Gimana? Yuk sih, cari sih. Apaan ya? Hari ini. Ayo dibuat pertanyaannya. Apa sih? Bentar. Oke. Makanan larp. Udah lah, tadi pertanyaan siapa tuh lah? Pertanyaannya Fardan lah. Udah deh. Makanan lap Khmer berasal dari negara Apa-apa? lap Khmer. Tulisannya Eja. lap KHMER. Ejanya gimana? L-A? LAP Hah? masih KHMER. Oh, Laphammer. Laphammer berasal dari negara. Tebak. Baru dulu. Lap, L-A-P, lap tuh lap buat lap kaca. Laphammer itu dari mana makanannya? Kamboja. Betul, Kamboja, Ji? Betul sekali. Betulan. Iya. Nyari. Al nyari atau nebak doang? Nebak.
Widih, Yang dia bisa di belakang. dua tebakan loh tadi, Vietnam sama Masya Kamboja. Allah. Masya Allah, mantap kali. Terus saya bisa naruh piring di Good. cucian. Dengerin naruh piring di cucian. Oke, Saci. Ya, Ci. Pertanyaannya, Ci. Konten adalah kota terbesar di Apa-apa? Konten? konten. Eja, Ci. Eja. PH Oh, PH. FOM Konpen ya, konpen. Pen. Ini tuh Adalah familiar kota banget ya. terbesar dari negara mana? Filipina. Betul, Ci? bukan. Bukan. Kamboja. Iya, betul. Betul ya, Ci, Kamboja? Ya, betul. Karena ibu kota Kamboja itu adalah Phnom Penh. Yeah, good. Good point. Silakan, Nanda. Yuk, bikin pertanyaan. Terakhir ya buat Nanda. Nanti kita main lagi yang lain yang belum jawab atau yang belum nanya. Yanda. Pertanyaannya adalah, Nanya apa aja kan? apa? Nanya apa aja kan? Iya, nanya apa aja. Tentang ibu kota boleh, Bu. Boleh dong. Naypyidaw dari mana? Ibu kota mana? Oh, Naypyidaw, ibu kota negara mana Naypyidaw? Myanmar. Myanmar, betul deh? Ya, Bu. Mantap. Myanmar ya, Naypyidaw. Tuh, untuk ibu kota teman-teman dapat 2 hari ini. Dapat ibu kota Myanmar, Naypyidaw, dan ibu kota Kamboja ya. Ada Phnom Penh. Yang sudah ngerjain peta, ditempel-tempel pakai origami warna-warni itu, kan ada tuh ibu kotanya, Bu Tiwi suruh tulis negaranya negara apa, ibu kotanya apa, samping-sampingan. Nah, teman-teman udah harus tahu tuh. Sengaja Bu Tiwi nggak nampilin ibu kota negara di ulangan kemarin, karena Bu Tiwi tahu petanya kalian banyak yang belum selesai. Jadi nggak Bu Tiwi masukin ibu kota. Kecuali Kuala Lumpur ya, ibu kotanya Malaysia. Itu karena Malaysia doang tahulah. Gitu. Oke, mantap. Hari ini kuisnya keren. Oke, kita lanjut materi tentang globalisasi yang kemarin sampai di sini ya. Contoh globalisasi di di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian keburukan dan kebaikannya dari globalisasi. Kira-kira apa aja, teman-teman? Kebaikannya apa aja, keburukannya apa aja, coba. Apa yang kita lakukan menjadi lebih mudah. Oke, salah satu kebaikannya ya, yang kita lakukan tuh semakin mudah. Mau ibaratnya lagi corona, mau mesen makanan, udah bisa pakai handphone, pakai GoFood, pakai Shopee Food, banyak banget, Di gampang kamar. semuanya. Di kamar Ya, lagi, udah di kamar. sambil tiduran lagi. Goyang Terus kaki. Terus udah gitu abangnya nanti tiba-tiba misalkan paling lama 1 jam kemudian datang makanan yang kita mau. Oke, semuanya jadi mudah. Apalagi? Untung ada HP. Kalau enggak nanti kalau belum ada HP kita keluar harus pakai baju renang. Kok pakai baju renang? Apa kaitannya baju renang sama HP? Kalau ada HP ya mau keluar masih ada corona. Kenapa pakai baju renang? Buat APD buatan sendiri. APD buatan sendiri kalau baju renang. Oh, oke. Astronot juga. Apa lagi? Apa lagi? Apa ya? GPS itu kegunaan Apa lagi? GPS. Apa ya? Banyak sih, cuman nggak tahu aja mau ngomong apaan. Iya, nggak tahu. Apa aja?
Apalagi teman-teman, yuk yang lain selain Al. Tadi Al udah nyebutin semuanya jadi mudah, apalagi kebaikan globalisasi atau keburukan globalisasi juga boleh. Uang nggak guna lagi. Apa? Uang kertas udah tidak dipergunakan lagi. Kenapa uang kertas tidak dipergunakan? Semuanya sekarang lagi corona, jarang keluar-keluar. Oh, jadi semuanya akhirnya pakai lebih ke ini ya, lebih ke pembayaran online. Oke. Apa kertasnya? Ya, betul. Salah satunya ya, bukannya nggak kepake lagi, tapi orang sudah less money yang kemarin Bu Tiwi bilang ya, lebih sedikit penggunaan uang fisik yang kita pegang. Jadi kita yang paling penting adalah daripada bawa uang fisik, mendingan sekarang isi saldo GoPay, isi OVO, isi ShopeePay, segala macam nih, yang pembayaran dari handphone, yang penting itu penuh, ada isinya, udah kita tenang. Oke, kita bahas ya, dari kebaikannya dulu. Yang pertama adalah, nah, mempermudah komunikasi teman-teman. Teman-teman mau berhubungan sama kakek, nenek yang ada di daerah lain gitu ya, nggak satu rumah sama teman-teman, kalian gampang berkomunikasi. Terus meningkatkan kesadaran HAM. HAM itu ada yang tahu nggak singkatan dari apa? HAM. Haram bukan. HAM itu adalah hak asasi manusia. Apa itu Bu hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki setiap orang. Setiap dari kita punya hak yang tidak boleh dilanggar. Dilanggarnya dalam bentuk apa? Kita, Bu? Ya, dilanggarnya dalam bentuk apa? Ada 4. Nah, yang sebutannya adalah 4 apa 3 ya? Sara. Itu nggak boleh tuh. Kita nggak boleh mengejek orang dengan 4 hal. Singkatannya SARA. Apa ya? SARA itu S-nya apa ya? Aku jadi lupa. Oh ya, suku, agama, ras, suku, agama, dan ras. SARA. Ada 3 berarti ya. Suku, agama, dan ras. Kita nggak boleh tuh menghina orang. SARA dong, Bu. SARA, rak-raknya terakhir itu ras maksudnya. Ya, jadi itu meningkatkan kesadaran HAM. Nanti SAR itu jadinya orang yang suka ngebantuin sarden lagi. Orang yang suka ngebantuin itu kalau ada bencana kan tim SAR gitu. Suku, agama, ras, dan antar golongan bukannya Bu? Oh, ada antar golongan ya? Iya, boleh ya, betul kali itu. Bu Tiwi lupa terakhirnya. Suku, ras, suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke. Yang ketiga adalah mempermudah perdagangan internasional. Nah, ini dia ya. Dalam bidang ekonomi, mempermudah perdagangan dari berbagai negara. Mau, misalkan kayak kemarin, Elang bilang, Bu, aku mau beli apa di Amazon, kayak gitu kan. Amazon itu kan dari Amerika. Mesennya berarti dari luar negeri. Cuma tinggal buka gitu doang. Kayak kita buka Shopee doang. Jadi ibaratnya mau ada di mana barangnya bisa datang ke kita. Kita pun sama, kalau misalkan kita punya akun, kita mau jual akunnya, juga kita mau jual akunnya, kita mau jual barang pakai akun kita, itu juga bisa. Mentang-mentang lagi banyak jual akun, jadi kepikirannya jual akun. Itu ya, jadi mempermudah perdagangan internasional. Lalu ada pertukaran budaya, teman-teman. Teman-teman misalkan lagi ada pameran di Australia misalkan kayak gitu. Nah, Al nanti misalkan Al jadi perwakilannya, Al bawain tarian ini, tari Jaipong ke Australia misalkan kayak gitu. Itu kan pertukaran budaya. Ya, oh berarti ternyata orang Australia tahu tari Jaipong dari Al yang dibawain sama Al. Kayak gitu, tari Jaipong. Ini nari siapa? Terakhir adalah kebaikannya, salah satunya doang ya, Bu Tiri ngambilnya sedikit doang nih. Terakhir adalah pertukaran teknologi.
Ya, jadi apa namanya? Misalkan contoh Indonesia banyak banget minta bantuan dari Jepang, Korea, dan Cina dalam bidang transportasi. Contohnya kayak kereta, MRT, terus iya itu termasuk boleh sama teknologinya boleh dalam bentuk teknologi industri, teknologi transportasi, atau teknologi komunikasi kayak gitu. Nih, soal kan kemarin Bu Tiwi bilang ini ya, kan sekarang handphone kita 4G. Tapi Telkomsel sudah meluncing 5G ya dengan kecepatan yang pasti lebih cepat dari 4G ini. Nah, negara yang pertama kali yang berhasil dan satu negara itu sudah pakai 5G itu adalah Korea. Bukan Jepang, tapi Korea ternyata. Korea Selatan ya, bukan utara. Nah, Korea Selatan ini akhirnya Telkomsel bekerja sama dengan Korea untuk meluncurkan 5G ini gitu. Karena yang Bu Tiwi tahu yang menggema si 5G ini Telkomsel ya. Kalau provider lain kayak XL, kayak Indosat Bu Tiwi nggak tahu. Karena Bu Tiwi yang sering lihatnya di TV itu Telkomsel kayak gitu. Ya, lalu keburukannya. Yang pertama keburukannya adalah apa kira-kira? Berkurangnya komunikasi tatap muka. Coba kita lihat ada kan. Ternyata keburukannya adalah mudah masuknya narkoba, teman-teman. Yang tadinya teman-teman sering dengar nggak sih kalau misalkan di berita kriminal gitu ya, ada orang asing WNA dari Afrika atau misalnya WNA dari mana gitu ya, mereka datang ke Indonesia dengan misalnya bawa tas terus narkobanya diselipin di dalam baju-bajunya kayak gitu, atau di bagian mananya, gampang banget masukin narkoba itu, entah itu lewat udara, lewat laut gitu ya, bahkan lewat darat itu tuh bisa. Karena dengan apa? Karena dengan globalisasi ini kita bisa mengakses apapun, bahkan yang jelek sekalipun mudah sekali kita akses. Salah satunya adalah si narkoba ini. Lalu yang kedua, menyebarkan budaya yang kurang santun. Nah, contohnya apa? Tari Zumba. Enggak salah. Itu di negara lain itu mah. Apa contohnya menyebarkan budaya yang kurang santun, teman-teman? Apa contohnya? Dalam kehidupan kita menyebarkan budaya santun. Oke, misalkan nih, akibat nonton film Amerika misalkan, psikopat. Kayak apa kemarin tuh yang lagi booming? Apa yang mukanya coret-coret itu? Lupa. Joker, ya betul, Joker ya. Misalkan Joker itu ya. Dan banyak film lainnya selain film Joker kan itu kan. Kalau jadi Joker Bu, jago sulap dong. Ya walau bisa jadi. Misalkan dari sebuah film gitu ya, tentang film-film psikopat kayak gitu, akhirnya orang yang nonton, iya betul, orang yang nonton ternyata mengambil atau secara tidak sadar ditularkan budaya-budaya itu. Dia jadi berpikiran kayak si Joker misalkan kayak gitu. Kalau misalkan aku sedih dan aku nggak diterima sama orang lain, ya udah aku bunuh-bunuhin orang aja misalkan kayak gitu. Berarti ya, ketawa sendiri. Nah, berarti misalkan dia suka daripada aku sedih terus nih, aku ketawa-ketawa aja. Habis itu ya udah aku membunuh orang dengan gampang. Habis itu aku ketawa lagi kayak gitu. Jadi akhirnya banyak budaya-budaya yang kurang santun masuk ke Indonesia. Baik dari film. Bukan kurang santun, Bu. Itu bukan kurang santun, namanya kurang ajar. Ya, pokoknya kurang begitu ya. Atau selain dari film, bisa jadi dari fashion, pakaian, teman-teman. Kalau dulu sebelum corona, kalau teman-teman sering banget ke mall kan banyak banget misalkan perempuan-perempuan yang pakai baju seadanya banget gitu. Cuma pakai celana pendek doang, bahkan pendek banget kan.
terus cuma pakai bajunya juga seadanya banget, misalkan kayak gitu, kayak kekurangan bahan. Sekarang boro-boro orang keluar. Ya, oke, itu mungkin itu hikmahnya dari corona ya, kita pandangan mata kita tuh Allah jaga gitu. Corona yang ini. Gara-gara kalian semua orang pakai bajunya pada bener. Gara-gara kalian semua, iya betul ya. Gara-gara corona semua orang pakai bajunya ketutup gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai baju kebuka nanti gampang kena kulitnya mereka ketularan si virus-virus itu. Gitu. Jadi dari budaya-budaya yang kurang baik itu gampang sekali masuk juga ke negara-negara lain. Lalu yang ketiga, memperkuat pengusaha yang memiliki modal besar dan yang memiliki modal kecil itu gampang hancur. Contohnya gini teman-teman, sekarang ini deh, ketika lagi PPKM, peraturan buat denda kalau misalkan nih ada rumah makan yang kemarin ya, yang PPKM awal-awal tuh, ada rumah makan yang masih buka, pelanggannya boleh makan di situ, dendanya 5 juta. Lalu di satu sisi ini ya, ini cuma UMKM biasa nih, ini pedagang kaki lima teman-teman, misalkan kayak tukang nasi goreng, tukang sate di pinggir jalan kayak gitu, di pinggir jalan ya, bukan di mal-mal. Tapi di sisi lain ada satu rumah makan mewah, rumah makan cepat saji, itu dendanya cuma 500.000. Coba bayangin, ibaratnya banyak sekali banyak ketidakadilan di situ. Dari segi keuntungan aja, coba bayangin, restoran cepat saji sama tukang sate pinggir jalan yang bukanya malam, lebih untung mana? Restoran cepat saji lah. Cepat saji lah ibaratnya. Tapi 10 juta. Iya betul, harusnya yang restoran cepat saji itu kalau didenda ya berarti berkali-kali lipatnya lebih besar, bukan berkali-kali lipatnya lebih kecil daripada pedagang yang di pinggir jalan kayak gitu. Jadi dengan adanya globalisasi ini, salah satu keburukannya adalah kita semakin memperkuat pengusaha-pengusaha yang emang udah kaya. Gitu. Kita dengan gampang kita dengan enak makan di KFC, makan di McD kayak gitu. Tapi kita lupa, kita nggak beli dagangan, misalkan kita nggak beli dagangan rumah Padang samping rumah kita yang sebenarnya setiap hari juga makanannya enak-enak banget gitu. Kita lebih gampang untuk tertarik sama makanan-makanan yang seperti itu, yang contohnya cepat saji itu. Gitu ya, jadi akhirnya banyak sekali pemilik modal kecil yang akhirnya gulung tikar atau akhirnya rugi dan dia nggak buka lagi. Gitu. Ya berarti demo dong, berakhir demo. Nggak bisa demo juga. Kita sekarang sudah ada di posisi yang banyak sekali tidak adil. Gitu. Terakhir keburukannya yang di sini adalah munculnya paham yang dapat menghancurkan satu negara. Contohnya adalah paham, misalkan contohnya adalah komunis ya, atau radikal. Misalkan pemikiran-pemikiran yang radikal, atau bahkan yang lebih serem lagi ada pemikiran namanya pemikiran liberal. Contohnya adalah misalkan contohnya itu nggak punya Tuhan nggak apa-apa, itu paham liberal tuh. Kita kan ibaratnya kita kalau misalkan sekolah ya sekolah aja ngomongin ilmu pengetahuan, nggak usah bawa-bawa agama. Nah itu paham-paham liberal tuh. Itu bikin hancur semua. Animisme. Ya, jadinya mending animisme, percaya sama dewa-dewa, sama roh-roh Ini liberal itu nggak percaya sama Tuhan sama sekali. Elang tadi mau ngomong? Ya. Aku jadi ngepar. Tadi siapa tuh yang mau ngomong? Yang ngomong juga siapa? Kayak gitu. Apa lah? Ayo. Siapa ya? Ngomong dulu baru ketawa. Elang mau ngomong apa? Siapa yang berani ngomong-ngomong kayak gitu? Ngomong apa? Nggak percaya ini dan itu. Apa? Saya jadi lupa ngomong apa. La haula wala quwata illa billah.
Ya, jadi itu banyaknya paham yang masuk akhirnya menghasilkan suatu negara yang membuat negara itu jadinya pecah belah. Ya, kayak Indonesia sekarang banyak banget kan ibaratnya umat Islam sama sesama Islam tapi saling berperang. Nah itu gara-gara paham-paham itu teman-teman, paham liberal, paham radikal, paham komunis. Gitu. Masuk dalam kategori bertengkar kan? Kalau apa? Perang sama aja kayak bertengkar. Kalau bertengkar kan lewat mulut, lewat media sosial. Kalau perang secara langsung ibaratnya perang senjata sama senjata. Dulu begitu sih sebenarnya. Definisi perang dulu begitu, senjata lawan senjata. Tapi sekarang perang itu lewat paham itu juga bisa perang. Lewat pemikiran itu perang. Apa Al? Lewat hantu. Lewat hantu bisa. Apa? Kalau cerai. Lewat hantu. Kalau cerai, Iya. kalau cerai perang ibaratnya jadinya nanti perang antar suami istri, akhirnya perang antar keluarga, perang mulut nanti akhirnya jadi begitu. Mulut. Iya. Sarung. Ini kan ada apa namanya? Sayang pada Perang sarung, ya perang sarung. Kenapa Lang? Ada itu ya yang animisme itu ya, benar kan itu? Ada animisme, ya ada. Kenapa animisme? Itu apa? Kenapa? Kan ada animisme, satu lagi ada apa? Dinamisme, animisme dan dinamisme. Animisme yang percaya pada dewa-dewa dan gitu. Kalau yang animisme percaya sama roh nenek moyang. Kalau dinamisme itu percaya bahwa suatu tempat itu ada ruhnya, ada yang nunggu ibaratnya. Misalkan kayak batu, ada yang di situ ada yang nunggu kayak gitu. Atau misalkan di laut ada yang nunggu, di hutan ada yang nunggu kayak gitu. Toilet Bu. Ya begitulah ibaratnya satu benda, satu tempat itu ada yang nunggu, akhirnya kita harus ya baik-baik lah sama benda atau suatu tempat itu. Gitu. Sendok. Oke, nah tadi kan udah bahas globalisasi, berarti kan antar negara, terus ibaratnya nggak ada batas sama sekali gitu ya, kemajuan teknologi. Nah, karena dia berhubungan sama banyak negara, akhirnya globalisasi ini berkaitan erat dengan yang namanya kerjasama nih, kerjasama antar negara gitu. Negara A bekerja sama negara B, atau negara A, B, C, D kerja bareng-bareng kayak gitu. Ya, nah di sini ya misalkan negara ABC berarti ada negara Amerika, ada Belanda, ada Chili kerja sama bareng, misalkan tuh ABC. DEF-nya. Ya, oke. Jadi kerjasama ini ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama adalah kerjasama secara bilateral. Apa Bu bilateral itu? Bilateral itu kerjasama dilakukan dua negara. B itu dua. Jadi bilateral dua negara. Contoh nih, Bu Tiwi contohin di sini Indonesia sama Singapura kerja bareng tentang perdagangan atau industri, bisa apapun itu. Pokoknya dua negara aja. Misalkan lagi Australia sama Malaysia di bidang pendidikan. Kayak gitu. Ya, jadi dua negara kalau bilateral. Misalkan mana lagi? Indonesia sama Jepang, pertukaran budaya. Bisa banget. Yang Indonesia enggak. Jadi mereka pakai batik, di sini pakai yukata. Iya, bisa. Ada, misalkan ada ini, ada hari di mana misalkan Pekan Raya Indonesia di Jepang. Nanti di Indonesia ada hari di mana misalkan ngerayain rayain budaya Jepang. Itu ada. Kalau teman-teman tahu di Blok M dulu sebelum corona, tahu Blok M nggak?
Daerah Blok M Jakarta Selatan tahu nggak? Oh, tapi lupa kayak gimana. Udah lama ya nggak jalan-jalan ya. Jadi ada di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Di situ setiap tahunnya dulu sebelum corona itu rutin banget diadain ibaratnya kayak pekan budaya Jepang. Jadi dari segi segala macam deh, dari makanan, dari pakaian, terus dari manga, segala macam karakter-karakter Jepang itu tuh banyak banget di situ. Dan itu kalau nggak salah sih sebulan. Bu Tiwi pernah ke situ biasanya mencari makanannya, nyari takoyaki, nyari es krim matcha, iyalah mau nyari apa lagi, nyari makanan-makanan Jepang yang memang jarang ditemuin di sini. Sekarang kalau takoyaki banyak kan. Dulu mah takoyaki teman-teman 10 biji itu 10 pieces itu atau misalnya 5 pieces itu tuh bisa sampai 20.000 30.000 dulu waktu belum ngehits. Sekarang udah ngehits di mana-mana, takoyaki di pasar Embrio juga ada 1000-an doang, nggak usah mahal-mahal. Ditanya Bu Tiwi. Iya, karena kalau yang di pasar Embrio mah nggak pakai gurita lah, cuma pakai sosis biasa atau bakso biasa. Nggak suka. Ya, jadi itu ya bilateral, 2 negara. Satu lagi ada namanya multilateral atau kerjasama yang dilakukan lebih dari 2 negara. Contohnya nih, misalkan Indonesia, India, sama Jepang kerjasama bareng di bidang pertanian, gitu. Atau kerjasama yang tergabung dalam suatu organisasi internasional. ASEAN itu termasuk ke dalam kerjasama multilateral. Kenapa? Kenapa ASEAN termasuk ke dalam kerjasama multilateral atau kerjasama yang dilakukan lebih dari 2 negara? Kenapa, yo? Ini Ranu, Zakazaki malah mainin apa itu namanya? Saya lupa apa yang bilang kemarin. Apa namanya? Si Malaysia cuma punya 1% dari 99% daratannya. Apa? Malaysia cuma punya 1% itu ya perairan. Yang siapa? Malaysia. Malaysia punya 1% perairan dari daratannya. Enggak deh, kayaknya lautnya juga banyak kok, cuma memang deket banget sama Indonesia lah. Akhirnya laut Malaysia itu banyak yang mengklaim laut Indonesia karena sangat tanggaan. Itu peraturan batas laut itu ada, nanti diatur. Berarti nanti itu mereka ngambil batasannya dengan suit. Enggak dengan suit sih, tapi biasanya dengan perjanjian atau dengan kesepakatan musyawarah kayak gitu. Tukeran mau Indonesia jadinya di wilayah Malaysia jadinya di wilayah Indonesia. Boleh. Tambah miskin nantilah. Ya, pertanyaannya tadi, apa hubungannya ASEAN dengan multilateral ini? Kenapa ASEAN itu dihubungkan termasuk ke dalam kerjasama multilateral itu kenapa? Kenapa? Nih, masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya nih. Hubungannya globalisasi dengan ASEAN. Kenapa ASEAN masuk ke kerjasama multilateral itu kenapa? ASEAN itu berapa negara, teman-teman? 8. 10 negara. Berarti lebih dari 2 atau cuma 2 negara? Lebih dari 2. Karena itu ASEAN termasuk ke dalam kerjasama yang ini nih, multilateral. Kalau semuanya bareng-bareng tergabung dalam organisasi, gitu. Tergabung dalam satu organisasi internasional. Apa yang tahu dari mana? Mohon maaf.
Apa Enggak. yang tahu dari mana? Apanya? Kenapa Budi bisa tahu kayak ginian? Tahu kayak gini-ginian tuh apa? Tahu ini maksudnya tentang globalisasi, tentang ASEAN gitu. Iya. Ya kan belajar. Juga tahu. Teman-teman juga bakalan tahu kalau belajar. Bu Tiwi juga belajar. Ya, jadi tadi ya teman-teman tahu bahwa ASEAN termasuk ke dalam kerjasama kerjasama apa ASEAN? Multilateral. Ya, Multilateral. Ayo, bilateral. Multilateral. Coba ngomong bilateral. 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 Berapa negara? Dua. Satu. Terus yang satunya apa namanya nih? Multilateral. Berapa negara? Lebih dari dua. Dari satu. Ya, lebih dari 2. Kalau sendirian namanya bukan kerjasama. Kayak kalian kerja sendirian, kerja sama siapa? Sama diri sendiri ya, sendirian. Kerja sendirian. Sama bayangan. Berarti namanya Sama bayangan. one teral. Kerja sama bayangannya cuma ngeliatin doang, ngikutin doang, ngerepotin bayangannya. Oke, ini ya. Tadi jadi kaitannya globalisasi dengan ASEAN. Nih, lihat benderanya ada 10. Berarti dia kan ada 10 anggota. Dia udah termasuk ke dalam globalisasi. Coba ini negara apa yang paling bawah ada kayak gambar apa? Brunei. Ya, Brunei. Brunei kerjasama sama ini. Apa nih? Vietnam. Vietnam. Kerjasama sama Thailand. Kalau cuma 2 negara, namanya tadi adalah Bilateral. kalau misalkan ada Kamboja, ada Vietnam, ada Kamboja, ada apa namanya? Ada Myanmar gitu ya. Kamboja, Myanmar, Singapura kerjasama bareng. Namanya apa? Multilateral. Bilateral. Nah, ya disebutin supaya semoga inget nyantol di otak. Ya, kalau nggak disebutin bingung ngomongnya apa. Oke, nah jadi apa sih hubungannya antara globalisasi dengan ASEAN? Nih dia. Coba tolong baca, Ki. Saya. Iya, Rizky. Globalisasi dan ASEAN saling berhubungan sebab sama-sama melakukan kerjasama internasional, which is dilakukan dengan banyak negara. Terus sehingga Tidak ada batas antara satu negara dengan negara lainnya. oke, ini sengaja Bu Tiwi taruh kata which is, itu artinya adalah apa? Itu tuh bahasa gaul ya. Which is itu sering kalau misalnya teman-teman dengerin IG dengerin apapun itu ya bahasanya jadi kayak campuran. Karena kita ngomongin internasional, jadi campuran sedikit lah ada kata which is. Ya, which is itu artinya yang mana dilakukan banyak negara. Kan tadi negaranya ada 10 tuh. Nah, ya udah karena 10 negara, negaranya beda-beda, tergabung jadi satu organisasi, akhirnya akhirnya ya dia itu globalisasi sendiri gitu. Udah termasuk ke dalam globalisasi, bukan globalisasi sendiri, maaf. Ya, jadi gitu ya. Karena beda di antara 10 negara itu udah nggak ada batas lagi negara satu sama negara lainnya. Nah, terus multiplikasi warna merah, maksudnya tidak ada batas apa? Coba Gifari tolong baca, maksudnya nggak ada batas itu apa? Ini Bu yang maksudnya tidak Ya, ada yang di bawah warna merah. yaitu kita bisa terhubung dengan siapa saja dan kapan saja tanpa batas waktu atau wilayah karena ketanggihan teknologi sekarang ini. Ya, jadi kita mau misalkan Bu Tiwi itu kagum sama salah satu
satu orang di Brunei misalkan. Bu Tiwi ngelihat pangeran Brunei nih, wih ternyata pangerannya keren banget ya. Terus gimana caranya Bu Tiwi bisa berhubungan sama maksudnya bisa komunikasi sama orang Brunei itu? Lihat aja, searching aja IG-nya. Searching, oh namanya ternyata pangeran A misalkan. Searching IG-nya, terus akhirnya kayak misalkan follow dia, ngikutin, liatin story-nya dia, atau bahkan misalkan DM dia. Akhirnya nggak ada jarak kan. Bu Tiwi bisa ngelakuin itu kapan aja. Misalkan bisa mau pagi, mau malam, mau sore, kapan aja. Gitu. Sama dengan misalkan teman-teman suka sama ngefans sama artis-artis luar negeri. Misalkan yang Akwat banyak yang Korea gitu ya. Yang Iwan suka banget sama yang Iwan suka sama pemain-pemain sepak bola, misalkan kayak gitu. Kalian bisa langsung kan mengakses atau kalian seolah-olah kenal dengan orang itu, cari aja IG-nya. Oh, ternyata Lionel Messi dia habis kecelakaan. Tahu dari mana misalkan? Tahu dari mana gitu. Iya, aku liatin IG-nya. Kayak gitu akhirnya terhubung sama semuanya. Nggak cuma keluarganya Lionel Messi doang yang akhirnya tahu Lionel Messi kecelakaan karena dia udah post di IG story-nya. Kecelakaan nih gitu. Cepet banget dia ya. Cepet banget. Misalkan habis kecelakaan nih, misalkan kayak gitu kan. Jadi akhirnya semua orang di seluruh dunia tahu aktivitas yang dilakukan. Ya. Globalisasi paham ya teman-teman. Datang cuma aku kan. Kalau artis bilang kayak gitu, datang guys, jenguk aku guys, kalau enggak guys kirimin aku makanan guys, fans-fansnya udah pada langsung ngirimin dia makanan semuanya. Coba misalkan nih, coba misalkan Al iseng posting nih, Al iseng posting status, guys aku lagi lapar guys, mau makan burger McD guys. Temennya ngomong, misalkan Isnan ngeliat, ih Al alay banget sih statusnya minta kirimin burger McD gitu. Kok saya Bu? Iya contoh Inan, contoh. Misalkan kayak gitu. Ya, jadi kalau kita ngelihat orang-orang terkenal, kenapa kita bisa seolah-olah kenal sama orang-orang yang artis-artis itu? Karena orang-orang itu membagikan semua aktivitasnya dia di media sosial, sehingga kita bisa lihat. Itu adalah salah satu bukti dari globalisasi. Ya, paham sejauh ini sama globalisasi? Paham ya, insya Allah ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah juga Isnan udah gabung. Untung Bu Tiwi nggak nyontohin Isnan, makanya dijawab sama Isnan. Kalau enggak, Bu Tiwi nggak tahu Isnan gabung. Oke, lanjut. Sekarang adalah contoh kerjasama antar negara ASEAN nih. Antar anggota ya, bukan antar negara, antar anggota ASEAN. Ada 6 bidang yang dikerjasamai atau ada 6 bidang kerjasamanya. Yang pertama adalah ekonomi. Nah, ada AFTA. AFTA ini adalah perdagangan di Asia Tenggara. Bu Tiwi udah nggak usah ngasih tahu singkatannya. Tapi AFTA ini adalah perdagangan di Asia Tenggara. Jadi orang-orang, misalkan nih, teman-teman punya usaha, terus mau dijual ke luar negeri, misalkan kayak gitu. Nah, lewat organisasi apa? Lewatnya adalah organisasi AFTA. Gitu ya. Jadi luar negerinya juga sebatas ASEAN doang. Nanti kalau luar negerinya lebih bebas lagi di luar negara ASEAN, misalkan mau jualnya ke India atau mau jualnya ke Jepang, ke Australia, ke Amerika sekalipun gitu. Nanti itu ada namanya WTO, World Trade Organization gitu. Kalau di Asia Tenggara aja, di ASEAN aja, organisasi perdagangannya namanya AFTA. Ya, ini semua negara ASEAN kalau misalkan mau urusan berdagang diurusin sama organisasi ini. Misalkan kayak Indonesia mau
menjual beras ke luar negeri lewat AFTA kayak gitu. Atau misalkan kita dari Indonesia nih misalkan Naira mau beli durian lontong, tapi durian lontongnya dari Thailand langsung. Nah, itu para pedagang-pedagangnya ngapain? Tadi nih contohnya Naira mau beli durian lontong dari Thailand langsung misalkan gitu ya, atau musangking dah. Terbang. Waduh, atau musangking dari Malaysia gitu ya. Nah, bukan organisasinya, pedagang yang tempat Naira beli, misalkan Naira belinya di Shopee gitu ya. Terus nanti dari Shopee kan kerjasama sama pedagang dari Malaysianya atau dari Thailandnya. Itu pedagang-pedagang itu semuanya tergabung ke dalam atau diurusi siklusnya, diurusin tentang pertukaran barangnya itu dari AFTA gitu. Terus ada bukan RRI. IRI, double R ya, bukan iri. Kalau orang suka jangan iri gitu, bukan itu ya, bukan iri itu ya, tapi irinya di sini adalah museum atau organisasi, bukan museum, organisasi tani di Asia Tenggara. IRI ya, dia didirikan di Filipina. Jadi dia punyanya organisasinya didirikan di Filipina karena Filipina merupakan salah satu negara penghasil padi paling besar di Asia Tenggara. Jadi Filipina yang mendirikan si Rice World ini. Baca internet banyak, makanya kalau lihat internet jangan cuma main games doang, lihat berita-berita. Saya nggak pernah main games, Bu. Terus ngapain? Buka YouTube. Buka YouTube yang kayak gini-gini kan juga keren. Nah, terus ada Pusri. Nah, Pusri ini adalah di Indonesia nih, Palembang, pupuk urea Palembang. Nah, dia ini dapat dana dari negara-negara ASEAN kayak gitu. Jadi akhirnya Indonesia terutama di Palembang bisa punya pabrik pupuk itu dari bantuan negara-negara di ASEAN. Seperti itu. Nah, itu ekonomi. Lalu pendidikan. Wah, kira-kira apa ya dari gambarnya bisa nebak? Selamat siang. Ni hao. Ni hao hue. Ya, bisa nebak student mobility itu apa ya? Ada Indonesia, ada Singapura, ada Thailand. Selamat datang. Student mobility itu apa? Yang ni hao. Ya, ini ucapan ya, halo ya. Apa ayo maksudnya di pendidikan? Galaba. Pertukaran pelajar. Jadi ada loh pertukaran pelajar se-Asia Tenggara. Jadi teman-teman nih misalkan dari FK dikirim 5 orang akan berkumpul sama 10 negara anggota ASEAN yang lain. Masing-masing negara 5 kayak gitu kan. Nanti kalian akan ada agenda dari Indonesia, misalkan Indonesia sekarang startnya di Indonesia, seminggu kemudian di Thailand, seminggu kemudian di Malaysia, seminggu kemudian di Filipina, terakhir nanti akan ada di Kamboja misalkan, keliling negara ASEAN misalkan kayak gitu. Itu ada organisasinya seperti itu. Ya, itu di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan seperti itu. Pertukaran pelajar, beasiswa, atau pertukaran tadi ya, kayak konferensi internasional itu antar negara-negara ASEAN seperti itu. Itu di bidang pendidikan. Ya, sayangnya setelah corona ini Buti belum dengar tuh kabarnya tentang student mobility-nya ASEAN gimana. Apakah semuanya via online
atau apa namanya via pertemuan yang bisa keliling negara. Dulu teman Bu Tiwi ada keliling negaranya bukan pakai pesawat ya, tapi pakai kapal. Jadi dia selama sebulan keliling negara-negara di ASEAN, enggak semuanya, tapi kelilingnya sebulan pakai kapal. Jadi di kapal itu dia ketemu sama pertemuan dari 10 negara itu, orang-orang, oh ternyata ketemu teman dari Malaysia, Thailand, gitu. Jadi banyak bahasa yang bisa dia pelajari. Salah satunya misalkan kayak bahasa-bahasa ini nih, gitu. Bahasa India. Bahasa ini kan lagi ngomongin ASEAN, bukan Asia. India Asia. Nah, kapan kita belajar Asia? Asia bukannya India itu Afrika. No, India itu Asia. Tapi India itu Asia Tengah atau Asia Barat. Kalau nggak Tengah, Barat, betul lupa. Kayaknya Barat deh. Karena yang Tengah itu Pakistan, Bangladesh, sama apa atasnya lagi? Arab. Arab kayaknya Barat kalau nggak salah. Lanjut ya, ntar dulu ya, Bu Tiwi lupa. Oke, kita nggak belajar Asia, kita nggak belajar Eropa, kita nggak belajar Amerika, karena nanti dipelajarinya di teman-teman ketika SMP atau SMA, gitu. Jadi buat SD, kawasannya cuma ASEAN aja. Kenapa, Al? Kita lagi belajar piramida. No, ada piramida. Belajar piramida. No, ini adalah di bidang teknologi. Salah satunya adalah Smart City. Ya, jadi mau bentuk Smart City nih, si Thailand ini. Bu Tiwi cepat dulu ya. Terus ada sosial budaya. Ini dia, pertukaran budaya, pameran, atau misalkan di bidang sosialnya nolongin bencana, korban bencana, perang misalkan. Di Kamboja masih ada perang antar suku, terus Indonesia ngirim buat bantuan ke sana, ngirim TNI-nya bantuan ke sana, itu bisa banget gitu. Nah, ini di bidang sosial atasnya bantuan, di bidang budayanya adalah pertukaran budaya kayak kesenian, terus pameran, terus baju-baju adat kayak gitu-gitu, fashion show, gitu-gitu itu di bidang budaya. Lalu ada di bidang politik dan keamanan, terbentuknya suatu zone of peace, freedom and neutrality atau ZOFAN. Ini zona perdamaian, kebebasan, dan zona netral. Ya, jadi ada kawasan-kawasan ZOFAN, biasanya di kawasan yang terjadi banyak sekali perang atau gencatan senjata gitulah antar negara. Jadi bisa di batas negara itu gak boleh yang ngomongin menghina-hina suku, misalkan dia kulitnya hitam gitu atau misalkan matanya sipit gitu ya, itu gak boleh karena kawasan itu kawasan netral, kawasan yang gak boleh diisi sama kejahatan. Jadi damai aja lah hidupnya. Gitu. Terakhir, kerjasamanya adalah di bidang olahraga. Pasti teman-teman tahu dong, ada SEA Games, ada Para Games. Para Games itu yang buat ini ya, Para Games itu yang buat disabilitas atau teman-teman yang pakai kursi roda, atau yang dia pincang, atau yang dia mengalami keterbatasan fisik, kayak gitu. Itu punya atlet sendiri. Kalau SEA Games ya kayak olahraga biasa, bulu tangkis, sepak bola, segala macem, panahan, panjat tebing gitu-gitu. Sama AFC, ASEAN Football Confederation. Sudah, terakhir kuis. Nah, kuisnya akan Bu Tiwi taruh di Google Classroom ya. Nanti kalian jawab kuisnya di buku tulis teman-teman supaya teman-teman ingat apa yang sudah Bu Tiwi pelajari hari ini. Oke. Sudah jam 8:30 lewat nih. Udah 8:35. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Ini 15 menit kita nih sudah melewatkan 15 menit. Ya, oke, alhamdulillah. Bukan 15 menit, baru 5 menit lewatnya.
Oke ya, alhamdulillah untuk pembahasan hari ini globalisasi dan ASEAN kita cukupkan. Nanti teman-teman silakan kerjakan kuisnya supaya semakin jelas pemahamannya tentang globalisasi dan ASEAN. Berarti sudah masuk ke tugas 6. Ya, tugas 1 sampai tugas 5 sangat diharapkan setidaknya tugas 1 itu selesai tuh. Tugas 1, tugas 2 bikin peta. Ya Allah, gampang teman-teman. Kenapa sih suka nunda-nunda? Udah selesai kok. Yang lain banyak yang belum selesai. Ya. Oke. Oke ya, bismillah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan hari ini dengan let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.